Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang Ibu banggakan, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk mempersiapkan ujian sekolah yang sebentar lagi akan kita hadapi. Nah, untuk itu kita akan mengulang materi. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu mengajak kalian untuk mengulang materi tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, bentuk baku, dan persamaan kuadrat. Pastinya dengan contoh-contoh soal ya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat. Ingat kembali, yang namanya bilangan berpangkat atau eksponensiasi itu adalah perkalian berulang dari suatu basis. Jadi jika ada B pangkat N, artinya adalah B kali B kali B kali B dan seterusnya sampai N faktor. Nah, bilangan berpangkat ini ada beberapa ya pangkatnya. Ada yang pangkat bulat positif. Saya akan langsung memberikan contoh di sini. 2 pangkat 3, artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8. 2 pangkat 2, berarti dikalikannya sebanyak 2 kali, hasilnya 4. 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian, bilangan berpangkat yang kedua adalah pangkat 0. Nah, lihat pola yang kita peroleh dari perkalian pangkat bulat positif tadi. Ketika pangkatnya turun, di sini 2 pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, maka hasilnya pun akan turun. Nah, perhatikan turun ya, 8, 4, 2. Berarti masing-masing dibagi 2. 8 dibagi 2, 4 dibagi 2, jadi 2. Maka yang berikutnya 2 pangkat 0 adalah 2 dibagi 2, berarti 1. Ingat kembali bahwa bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, untuk yang berikutnya adalah pangkat bulat negatif. Kita ikuti pola tadi. Di sini pangkat 3, 2, 1, 0. Berarti setelah ini adalah bilangan negatif. 2 pangkat negatif 1. Berarti hasilnya adalah 1 dibagi 2. Ingat kembali tadi hasilnya masing-masing dibagi 2. Maka yang berikutnya adalah 1 dibagi 2. Kita peroleh 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2. Sedangkan 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/4. Berikutnya adalah pangkat pecahan. Ingat kembali pengertian pangkat pecahan, saya akan memberikan contoh 2 pangkat 3/4 sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Nah, ketika kita bicara tentang bilangan berpangkat, tidak lepas bahwa ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Apa saja ya? Saya yakin kalian pasti hafal tentang sifat ini. Ada sifat perkalian A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ada sifat pada pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kemudian ada sifat pada perpangkatan yang dipangkatkan lagi A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan ya. Kemudian ada sifat A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Dan yang terakhir A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Oke, biar
Lebih jelas, saya akan memberikan contoh soal yang sering keluar pada saat ujian. Contoh yang pertama, di sini ada perkalian berulang dari suatu bilangan pecahan negatif. Nah, ingat kembali pengertian dari bilangan berpangkat. Ini soal yang mudah, jadi jangan sampai salah ya. Ada negatif 1/3 dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Maka yang benar yang mana? Coba kita lihat yang A. Yang A ini tidak ada negatifnya, berarti bukan ini. Kita lihat yang B. Apakah betul yang B? Perhatikan, di sini ada tanda kurung, berarti yang di dalamnya harus ikut semua. Sedangkan yang B, negatifnya di luar. Yang ini di dalam, berarti bukan B. Apakah yang D? Perhatikan, kalau ada negatif 1/5/3, itu bukan negatif 1/3-nya pangkat 5, tapi yang dipangkatkan 5 hanya bagian 1 saja. Berarti bukan D. Jadi yang mana jawabannya? Pastinya yang C. Negatif 1/3 jadi 1 keseluruhan ini. 1 keseluruhan ini dikalikan sebanyak 5 kali jadi pangkat 5. Contoh kedua, ingat kembali pengertian bilangan berpangkat 0. Bilangan berapapun, yang penting tidak 0 ya. Jika dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Nah, biasanya pertanyaan ini menjebak kamu langsung negatif 8 ditambah 3 ditambah 5, hasilnya 0. Kan ya, ingat kembali, itu tadi. Pangkat 0 hasilnya 1. Jadi berapapun yang di sini, semuanya akan menjadi 1. Sehingga bisa kita tulis negatif 8 pangkat 1, 3 pangkat 0 itu 1, dan 5 pangkat 0 itu 1. Jadi diperoleh hasil adalah 3. Contoh ketiga, hasil dari 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 2. Nah, ingat bahwa pangkat bilangan bulat negatif itu menjadi 1/. Jadi 2 pangkat min 1 berarti 1/2, dan 3 pangkat negatif 2, 3 pangkat 2 kan 9, berarti 1/9. Oke, cara yang paling mudah adalah dikalikan silang. Dikalikan silang itu seperti apa? Ini loh, yang atas ini kali yang bawah sini, kemudian bawah kali yang atas. Ini kan seperti silang. Jadi 9 kali 1, 2 kali 1. Kemudian yang bawahnya tinggal dikalikan. Kita peroleh 9 tambah 2/18. Hasilnya adalah 11/18. Contoh keempat, hasil dari 5 pangkat 2/3 pangkat 6. Ada pangkat dipangkatkan lagi. Ingat sifat, berarti menjadi perkalian. Oke, kita tulis 5. Nah, di sini pangkat 2/3 kali 6. 6 dibagi 3 hasilnya kan 2. Berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi 5-nya menjadi pangkat 4. 5 pangkat 4 artinya 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga diperoleh hasil sama dengan 625. Materi yang akan kita ulang berikutnya adalah bentuk akar. Pada soal, biasanya yang ditanyakan adalah operasi pada bentuk akar. Dan sebelum
kita melakukan operasi pada bentuk akar, terlebih dahulu biasanya kita menyederhanakan bentuk akar. Untuk menyederhanakannya, ingat kembali bahwa akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Saya langsung ke contoh ya. Akar 50. Untuk menyederhanakan akar 50 ini, coba kita cari perkalian yang menghasilkan bilangan 50, sehingga salah satu bilangan yang dikalikan merupakan bilangan kuadrat, yaitu bilangan yang habis di akar. Oke, kita lihat terlebih dahulu kemungkinannya. 1 kali 50, 2 kali 25, dan 5 kali 10. Mana yang merupakan bilangan kuadrat? Oke, yaitu yang 25. Jadi 50 kita ubah menjadi perkalian 2 kali 25. Nah, untuk memudahkan penulisan, yang merupakan bilangan kuadrat itu diletakkan di bagian depan. Jadi kita tuliskan akar 25 kali 2. Kita tahu akar 25 hasilnya adalah 5, sehingga diperoleh hasil 5 akar 2. Contoh soal tentang bentuk akar. Nah, anak-anakku, pada saat kita menghadapi ujian, tentunya kita harus bisa mengerjakan soal dengan cepat, namun juga teliti. Nah, saya akan memberikan triknya. Untuk menyederhanakan bentuk akar, tadi kita cari satu persatu perkalian dari bilangan yang akan kita sederhanakan. Nah, ada cara yang lebih mudah. Cara yang lebih mudah adalah perhatikan jawaban ABCD di sini. Jawaban ABCD di sini ternyata semuanya memuat akar 2. Semua memuat akar 2. Maka bentuk akar ini pasti nanti akan menjadi akar 2. Dengan mengetahui itu akan memudahkan kita untuk mencari bentuk sederhananya. Oke, kita kerjakan satu persatu. Dari yang akar 50, berarti karena pasti memuat 2, maka langsung kita bagi 2. 50 dibagi 2 adalah 25. Jadi 50-nya kita tulis 25 kali 2. Diperoleh hasil akar 25 adalah 5, jadi 5 akar 2. Bentuk-bentuk yang berikutnya, akar 18. 18 dibagi 2 berarti 9. Maka 18-nya ditulis 9 kali 2. Biasanya anak-anak tidak teliti di sini. Ada bilangan 2 di depannya. Maka bilangan 2 ini wajib ditulis terlebih dahulu. Setelah itu baru hasil dari penyederhanaannya. Akar 9 adalah 3. Berarti 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Menuliskan akar 2-nya 6 akar 2. Kemudian untuk bentuk yang terakhir, akar 32 itu dibagi 2 hasilnya adalah 16, sehingga bisa kita tuliskan 32 ini menjadi 16 kali 2. Jangan lupa seperti tadi, karena di sini sudah ada bilangannya, maka 3 ini ditulis terlebih dahulu. Akar 16 adalah 4, berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Diperoleh hasil 12 akar 2. Nah, semua sudah disederhanakan, langsung kita jadikan 1. 5 akar 2 dikurangi 6 akar 2 ditambah 12 akar 2. Tinggal lihat koefisiennya. 5 dikurangi 6 ditambah 12. 5 dikurangi 6, negatif 1. Negatif 1 ditambah 12, hasilnya 11. Jadi jawabannya yang C ya. Lebih mudah kan? Bentuk baku. Bentuk baku ini biasanya kita gunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Dengan bentuk baku, maka penulisannya menjadi lebih sederhana
lebih mudah dibaca dan lebih mudah kita menyerap informasi. Ini materi yang mudah ya. Jadi pada saat ujian, jika ditanyakan jangan sampai kalian salah. Langsung ke contoh. 0,00000325 jika dinyatakan dalam bentuk baku menjadi 3,25 kali 10 pangkat negatif 6. Kok bisa seperti itu? Ingat kembali, untuk menuliskan bentuk baku, bilangan yang ada di depan ini adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ulangi, bilangannya adalah 1 sampai 9. Ini yang di depan sini untuk bentuk baku nggak boleh 0, nggak boleh 10, dan seterusnya. 1 sampai 9. Karena di sini ada bilangan 325. 325, kita ambil bilangan yang paling depan berarti 3. Yang lainnya dituliskan di belakang koma. Jadi kita tulis 3,25. Nah, ini bilangan yang sangat kecil, maka 10-nya pangkat negatif. Pangkat negatif berapa? Kalian hitung dari perpindahan komanya. Koma yang di depan sini menjadi 3 koma. Komanya menjadi setelah angka 3. Perpindahannya berapa? Coba kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata perpindahannya ada 6. Maka 6 inilah yang menjadi pangkat di sini. Saya ulangi, bilangan yang sangat kecil, pangkatnya adalah negatif, dan bilangan yang ditulis adalah yang paling depan, lalu bilangan berikutnya mengikuti menjadi di belakang koma. Contoh yang kedua, 68.200.000 rupiah. Bentuk bakunya adalah 6,82 kali 10 pangkat 7. Seperti tadi, kita lihat bilangannya ada 6, 8, 2. Ada 6, 8, 2. Kita ambil yang paling depan, berarti 6. Lalu sisanya menjadi di belakang koma. 6,82. Kemudian karena ini bilangan yang sangat besar, maka 10-nya pangkatnya positif. Kita lihat perpindahannya, ini 6 koma, berarti komanya di sebelah sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata perpindahannya sebanyak 7 kali, sehingga kita tulis 10 pangkat 7. Mudah ya, jadi jangan sampai kalian salah untuk soal-soal yang mudah seperti ini. Persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0. Pada persamaan kuadrat kita mengenal istilah diskriminan. Diskriminan atau D sama dengan b kuadrat min 4ac. Salah satu kegunaan dari diskriminan adalah kita bisa menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dengan menggunakan diskriminan tersebut. Ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, jika D lebih dari 0, maka akan diperoleh 2 akar nyata yang berbeda. Pada D lebih dari 0 ini juga dibagi menjadi 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika D-nya merupakan bilangan kuadrat sempurna, maka persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar real yang berbeda dan rasional. Sedangkan kemungkinan yang kedua, jika D bukan kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang berbeda dan irasional. Irasional ini bentuknya seperti bentuk akar yang kita pelajari di bab 1. Itu tadi adalah kemungkinan yang pertama untuk diskriminan. Kemungkinan yang kedua, jika D-nya sama dengan 0,
maka persamaan kuadrat itu akan mempunyai dua akar nyata kembar. Berarti X1 akan sama dengan X2. Kemungkinan yang ketiga, kemungkinan yang terakhir yaitu D kurang dari 0. Jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar imajiner atau tidak nyata. Nah, di SMP kita tidak mempelajari kemungkinan yang ketiga ini. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ada 3 cara yang bisa kita pilih. Cara yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Karena kita sudah menghadapi ujian, maka kalian boleh memilih salah satu, mana yang kalian anggap lebih mudah dan lebih cepat untuk mengerjakannya. Biasanya siswa lebih mudah menggunakan cara memfaktorkan. Satu lagi yang biasanya ditanyakan di soal, misalkan ada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, mempunyai akar-akar X1 dan X2, biasanya ditanyakan penjumlahan dan perkalian dari akar-akar tersebut tanpa menghitung akarnya terlebih dahulu. Karena ada rumusnya ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Agar lebih jelas, saya akan memberikan beberapa contoh. Simak baik-baik ya. Contoh pertama, nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat X min 3 kali 2X plus 5 sama dengan 0 berturut-turut adalah titik-titik. Perhatikan bahwa persamaan kuadrat ini belum dalam bentuk baku. Bentuk bakunya ingat kembali yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Karena belum dalam bentuk baku, maka langkah pertama adalah kita buat persamaan ini menjadi bentuk baku. Caranya ingat pelajaran kelas 8 perkalian bentuk aljabar. 2 suku dengan 2 suku ya, jadi ada 4 langkah seperti ini. Diperoleh 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6x dikurangi 15 sama dengan 0. Di bagian tengah ada 5x dikurangi 6x, hasilnya adalah negatif 1x. Jadi diperoleh bentuk umum 2x kuadrat min x min 15 sama dengan 0. Ingat, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 1, dan C-nya adalah negatif 15. Contoh yang kedua, persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar titik-titik. Untuk menjawabnya, kita cari diskriminannya terlebih dahulu. Dari persamaan itu diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 4. D sama dengan D kuadrat min 4AC. B kuadrat negatif 4 dikuadratkan hasilnya 16. Min 4 kali A berarti kali 1 kali C, C-nya 4. Jadi diperoleh 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Karena D-nya sama dengan 0, ingat kembali ada 3 kemungkinan jenis-jenis akar berdasarkan D tadi ya. Ada yang lebih dari 0 D-nya, ada yang sama dengan 0 D-nya, dan ada yang kurang dari 0 D-nya. Pada soal ini, ternyata D-nya sama dengan 0, berarti akarnya adalah nyata dan kembar. Contoh yang ketiga, nilai X1 ditambah X2 dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0 adalah titik-titik. Dari persamaan ini kita peroleh A-nya sama dengan 1 dan B-nya adalah negatif 2. Nilai X1 ditambah X2 rumusnya adalah min B per A. Jadi kita tuliskan min B per A. Perhatikan biasanya yang salah di sini karena ini negatif, ini adalah rumus, jadi tulis terlebih dahulu. Apapun yang terjadi tulis terlebih dahulu minnya. Lalu B-nya adalah negatif 2. Kita tulis di sini negatif 2 per A-nya 1. Jadi negatif
dikalikan negatif hasilnya positif, sehingga kita peroleh X1 ditambah X2 sama dengan 2. Contoh yang keempat, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X dikurangi 16 sama dengan 0 adalah titik-titik. Untuk menjawabnya, tadi ada 3 cara ya, silahkan kalian memilih mana yang lebih mudah. Pada umumnya, yang lebih mudah adalah cara memfaktorkan. Jadi kita akan menggunakan cara memfaktorkan terlebih dahulu. C-nya adalah 16, kita buat perkalian ya. 16 itu bisa diperoleh dari 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Nah, di sini ada bilangan negatif atau selisih. Maka kita cari yang selisihnya adalah B, yaitu 6. Yang kira-kira diperoleh selisih 6 itu yang mana? 1 dan 16, apakah selisihnya mungkin 6? Tidak mungkin. 4 dan 4? Tidak mungkin. Jadi kita pilih yang 2 dan 8. Maka kita tuliskan di sini perkaliannya adalah negatif 16. Berarti bilangannya 1 plus 1 min. Kalau ditambahkan hasilnya adalah positif 6. Jadi di sini positif 8 dan negatif 2. Kalau dikalikan jadi negatif 16, kalau ditambah menjadi positif 6. Kemudian kita cari akarnya satu persatu. X ditambah 8 sama dengan 0, maka X1 sama dengan negatif 8. Atau X min 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh X2 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah negatif 8 dan 2. Nah, jika kalian pada saat ujian lupa cara mengerjakannya ini, caranya bagaimana ya? Oke, perhatikan, bisa kita kerjakan dengan mudah, yaitu yang namanya akar itu kan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Jadi kalian memilih di sini, kalian masukkan ke dalam persamaan. Kalau hasilnya benar, berarti itulah jawabannya. Contoh, saya memilih 8. 8 kuadrat 64. Ditambah 8 kali 6 itu 48. 64 ditambah 68 dikurangi 16. Apakah hasilnya 0? Tidak mungkin. Berarti jawaban A dan B pasti salah. Jawaban dan A dan B pasti salah. Terus berarti memilih C atau D? Perhatikan di sini C dan D negatif 8-nya sama. Berarti kamu memilih mana yang benar antara 2 dan negatif 2. Ambil saja 2. 2 dikuadratkan 4. Ditambah 6 kali 2. 6 kali 2 12. 4 ditambah 12 berapa? 16. 16 dikurangi 16 berapa? 0. Oh, berarti kalau kita masukkan 2, hasilnya adalah 0. Jadi ini udah benar. Maka jawabannya adalah yang C. Ini jika kalian lupa. Sekali lagi, jika lupa caranya, kalian bisa memasukkan hasil di sini mana yang hasilnya benar sama dengan 0. Cukup mudah ya. Saya harapkan kalian tetap semangat belajar dan semoga sukses. Anak-anakku, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembahasan latihan ujian sekolah materi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Sukses selalu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.